Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang muncul pertanyaan, apabila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh bertepatan dengan hari Jumat, apakah masih ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat? Karena bisa jadi tahun ini besok kita lebaran, dan bisa jadi juga kita lebaran hari Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaklah kalian berpuasa ketika melihat hilal dan berbuka, yakni Id itu ketika melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddatasy syahr 30 yawman. Kalau ternyata tidak kelihatan rembulannya, hilalnya tidak kelihatan, baik dikarenakan adanya awan, hujan, maka sempurnakan hitungan bulan itu 30 hari. Baik. Sebelum kita mulai kajian kita, ana ingin menyebutkan tentang bagaimana pendapat para ulama tentang apabila hari Jumat bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Ulama menjelaskan bahwa ada 3 pendapat secara umum apabila itu terjadi. Pertama, itu pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah. Mereka berpendapat bahwasanya apabila hari raya Id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka tetap wajib sholat Jumat. Tetap wajib sholat Jumat, nggak berubah hukumnya. Dan ini pendapat jumhur ulama dikatakan. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah keumuman wajibnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Perintah dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendengarkan panggilan salat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Kemudian hadis-hadis yang umum yang mengatakan al-jumu'atu haqqun ala kulli muslim. Salat Jumat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Fi jama'atin, dilaksanakan secara berjamaah, illa arba', kecuali 4 orang yang enggak wajib. Yang pertama, abdun mamluk, budak hamba sahaya. Yang kedua, perempuan. Ini tidak wajib ya, artinya boleh dia sholat tapi tidak wajib. Au sabiyin au marid, atau anak yang belum balik, atau orang yang sakit. Tapi kalau orang mau sakit mau sholat Jumat, tafadhol, namun tidak wajib bagi mereka. Maka hadis ini dijadikan dalil bahwasanya sholat Jumat tetap wajib dilaksanakan walaupun sholat Id tepat pada hari Jumat. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Syafi'i, mirip dengan pendapat pertama, wajib sholat Jumat itu nggak boleh ditinggalkan, kecuali ada rukhsah buat orang-orang yang dari kampung. Mereka tidak harus datang lagi sholat Jumat kalau mereka sudah sholat Jumat. Dulu sampai sekarang ya, ada daerah-daerah yang memang mereka jauh dari
dari perumahan penduduk umpamanya. Kadang-kadang mereka turun masuk ke kota untuk melaksanakan sholat, habis sholat mereka pulang ke kampungnya. Buat mereka ini ada rukhsah, mereka nggak wajib Jumat. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya bagi orang yang telah menghadiri sholat Idul Fitri, maka boleh tidak menghadiri Jumat. Ingat, boleh tidak menghadiri Jumat. Artinya kalau antum mau Jumatan, ya fadhal. Nggak mau Jumatan, silahkan. Namun bagi imam wajib mengadakan sholat Jumat. Bagi penguasa itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Artinya masyarakat yang sudah sholat Id, dia nanti mau sholat duhur aja, sholat duhurnya di musola yang nggak ada sholat Jumat, itu nggak masalah. Ini pendapat yang ketiga, dan ini pendapat ulama Al-Hanabilah. Apa dalil mereka? Ternyata mereka memiliki dalil-dalil khusus. Jumat ini pernah, atau sholat Id itu pernah terjadi di masa Nabi SAW pada hari Jumat. Bagaimana sikap Nabi SAW? Anda akan bacakan riwayat Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Dia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia bertanya kepada Zaid bin Arqam, asyahidta ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaumin? Apakah engkau pernah menyaksikan dua Id bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari? Kita tahu salat Jumat ini Id dan salat Idul Fitri Id. Kata Zaid bin Al-Arqam, qala na'am. Qala fa kaifa sana'? Di sini seorang sahabat bertanya kepada sahabat lainnya, karena ada sebagian sahabat yang mereka tinggal di Mekah, yang mereka mungkin tinggalnya di kampung, tidak selalu bersama Nabi SAW, atau masuk Islamnya terakhir-terakhir, sehingga ketika dia sudah masuk Islam, dia tidak tahu dengan kejadian-kejadian dan peristiwa yang telah lalu. Maka dia bertanya. Apa kata Zaid bin Al-Qarn? Naam. Lalu Muawiyah bertanya, fa kaifa sana'? Lalu bagaimana beliau menyikapi hal itu? Qala shallal Id. Beliau salat Id bersama kita, thumma rakhasa fil Jumu'ah. Kemudian beliau memberikan rukhsah pada sholat Jumat. Beliau berkata, man syaa ayyusalliya falyusalli. Beliau mengatakan, barang siapa yang hendak sholat, hendaklah sholat. Barang siapa yang mau sholat, sholat. Berarti Nabi tidak mewajibkan, disebabkan orang-orang udah kumpul. Jumu'ah itu artinya kan berkumpul orang-orang. Karena sudah kumpul, maka dikasih kebebasan. Yang mau sholat, sholat. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dan Al-Hafidh Abu Thahir mensahihkan hadis ini. Kemudian dalil yang kedua dari seorang tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Muridnya siapa? Abdullah bin Abbas, yang terkenal dia sebagai mufti pada waktu musim haji. Sampai khalifah berkata, la yufti illa Atha, nggak boleh memberikan fatwa di musim haji kecuali Atha. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kegaduhan dalam masalah-masalah yang memang terjadi perbedaan pendapat. Kata Atha bin Abi Rabah, shalla bina Ibnu Zubair. Ibnu Zubair pernah menjadi khalifah di Mekah. Dia mengatakan Ibnu Zubair salat bersama kita fi yaumin Id, fi yaumi Jumu'ah. Awalan nahar, dia sholat Id bersama kita tepat pada hari Jumat di awal siang. Thumma ruhna ilal Jumu'ah. Kemudian kita nih berangkat untuk sholat Jumat. Falam yakhruj ilaina fasallaina wahdana. Ternyata Abdullah bin Zubair nggak keluar, padahal dia sebagai khalifah pada waktu itu. Akhirnya kami sholat sendirian. Wa kana Ibnu Abbas bi Taif.
Ibnu Abbas ada di Taif. Mereka mau bertanya tentunya kepada sahabat yang senior, sahabat yang punya ilmu. Nggak sembarangan kita bertanya ilmu. Falamma qadima, ketika Ibnu Abbas datang dari Taif ke kota Mekah, kita sebutkan buat dia. Apa kata Ibnu Abbas? Ashabas sunnah. Yang dilakukan Ibnu Zubair itu sesuai dengan sunnah. Jadi pendapat yang ketiga ini, itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama, bahwasanya orang yang sudah sholat id, dia tidak perlu atau tidak wajib sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Zuhur di musola kan tetap melaksanakan sholat, artinya mereka tidak mengadakan Jumat. Namun imam wajib. Mungkin sebagian bertanya, Ustadz, mana mungkin Ustadz, itu Imam Syafi'i, itu Imam Abu Hanifah, itu Imam Malik, kok mereka tetap mewajibkan? Gimana kondisinya? Bagaimana menyikapi hal ini? Para ulama menyebutkan, bisa jadi penyebabnya hadis ini tidak sampai kepada mereka. Kita tahu hadis Muawiyah di mana disebutkan? Di Syam, di Damaskus sana. Muawiyah ketika itu menjadi khalifah di sana, Amirul Mukminin. Kejadian Atha di mana terjadi? Di Mekah. Bisa jadi yang di Medina, yang di Irak, yang di mana mereka tidak mengetahui hal itu. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, hadis ini mungkin sampai kepada mereka tapi lewat jalur yang dhaif, sehingga mereka tidak mengamalkannya. Enggak, tetap kita berpegang kepada hukum asal. Sholat Jumat wajib, nggak bisa. Jadi di sini ada uzur jemaah buat para ulama yang berpendapat mewajibkan. Ya, bagaimana sikap kita? Ya, kita memilih dalam kondisi, namun sampai bertahan di antara yang tidak sholat tidak perlu mencelah, yang sholat mengatakan inti yang sholat ini tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan pendapat ulama yang lain wajib, bukan boleh sholat Jumat, bahkan wajib sholat Jumat. Maka tolong kita berusaha untuk mencerdaskan umat, tidak mengkotak-kotakkan umat, dan membuat umat semakin sadar bahwa ada perkara-perkara yang memang ada beda pendapat di antara para ulama, dan tugas kita menerima perbedaan tersebut, terus menuntut ilmu. Yang kita lihat itu benar, itu kita pakai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan apabila sholat Jumat atau sholat id pada hari Jumat. Taib, Anda selesaikan di sini masalah ini. Kita akan masuk ke materi yang lain.